Halo penduduk bumi dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama aku Fendi di Secangkir Teh. Kali ini aku membeli barang lagi karena ini aku mau merakit sebuah PC nantinya. Jadi di sini aku membeli sebuah barang, salah satu komponen PC yaitu power supply. Nah di sini ada di depan aku dan juga teman-teman bisa lihat di video nih, di depan aku ini ada sebuah power supply yang aku pilih akhirnya setelah bergumul beberapa saat untuk menentukan power supply apa yang akan aku beli, dan akhirnya aku menjatuhkan pilihanku ke salah satu power supply ini yaitu Sigmatech Minotaur MT550. Ya, ini tampilannya teman-teman. Jadi kita akan unboxing dulu karena ini baru video aku terima barangnya, jadi mari kita unboxing sama-sama. Kita lihat dulu tampilan awalnya. Depannya seperti ini teman-teman. Ada tulisan Sigmatech Minotaur MT550. Kemudian di bagian atasnya di sini ada link website Sigmatech-nya, sama kiri kanannya juga sama. Kemudian untuk di bagian belakangnya ini ada fitur-fitur unggulan dari power supply ini. Nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, untuk power supply ini jadi dia itu sudah full modular dan dia itu sudah tersertifikasi 80 plus gold, bukan bronze, bukan silver, tapi dia bersertifikasi 80 plus gold. Dan ini yang varian yang aku ambil 550 wattnya, karena di PC yang akan aku rakit nanti itu kebutuhannya nggak sampai lebih dari 500 watt sih, jadi 550 ini sudah cukup menurutku. Oke, jadi mari kita lihat dulu isi di dalam boxnya dan kita unboxing sama-sama. Oke, di sini pertama kita sudah diberikan buku user manual. Oke, nanti kita akan lihat. Kemudian sisi dalamnya seperti ini teman-teman. Dia itu terpacking dengan rapi. Di sini sudah ada apa ya, busa-busa supaya lebih aman. Kita coba lihat. Dan di sini kayaknya tempat kabel-kabelnya. Oke, busanya lumayan tebal gitu ya. Dan ini dia power supply-nya masih tersegel gitu teman-teman ya. Jadi kita akan buka. Pastinya kita dapat power supply, dan di sini dengan kabel-kabelnya, karena ini adalah power supply yang full modular, jadi kita mendapatkan tempat khusus untuk kabel-kabelnya. Oke, kita lihat dulu dari kelengkapan kabelnya, dan di sini ada box lagi satu untuk tempat power supply-nya. Oke, kita singkirkan dulu. Oke, kita lihat dulu kelengkapan dari kabelnya. Yang pertama pasti kabel power. Kabel power untuk menghidupkan power supply-nya. Tanpa kabel power ya nggak mungkin bisa hidup. Kemudian ada yang lain-lainnya. Yang pasti kita lihat dulu dari, nah, yang wajib ada di power supply itu yaitu ini, kabel 24 pin untuk ke motherboard. Jadi ini pasti dapat satu. Kemudian kita dapat juga ini, kita dapat untuk pin CPU-nya itu ada 8 pin ditambah 4 plus 4, berarti total ada 16 pin. Jadi ini sudah bisa support untuk motherboard yang perlu power pin 16 itu ya, 8 plus 8 ya, ini dia. Nah, jadi ini dia. Jadi kita sudah dapat untuk CPU-nya, untuk motherboard-nya itu yang ini kan 4 plus 4, kemudian ditambah lagi 4 plus 4, jadi total ada 8 tambah 8 ada 16 pin. Jadi untuk motherboard yang perlu 16 pin ini sudah bisa digunakan. Kemudian kita juga dapat untuk PCI-nya, untuk ke VGA itu ada totalnya berarti 6 plus 2, 6 plus 2, berarti dapat sama juga ya, 8 plus 8. Jadi ini bisa dipakai untuk dual VGA ataupun VGA yang perlu 8 plus 8 pin atau 8 plus 6 pin. Jadi sudah bisa tercover dengan power supply ini. Kita dapat satu pieces
Kemudian kita dapat kabel SATA ini. Kabel SATA-nya itu panjangnya itu kurang lebih 500 mm. Dapat 2. Isinya 3, satu gini tuh isinya 3. Kemudian kita dapat 2, berarti total ada 6 kabel untuk SATA untuk harddisk. Kemudian terakhir kita dapat untuk kabel Molex. Kita hanya dapat 1, isinya 3. Ya, untuk Molexnya ada 3, jadi untuk keperluan fan atau dan sebagainya ini kita cuma hanya dapat 1. Dan sudah habis. Sisanya kita dapat velcro untuk gini ya, kabel manajemen untuk supaya lebih rapi. Kabelnya kalau kita lagi merakit ini kita sudah dapat gini, dan juga kita dapat bautnya untuk kita pasang di casing. Dan ini sudah menggunakan flat kabel gitu ya teman-teman ya, jadi kabelnya sudah flat, jadi akan lebih memudahkan kita untuk kita merakit PC dengan kabel manajemen yang lebih rapi. Jadi aku lebih suka jenis kabel yang flat seperti ini, jadi akan jauh lebih rapi dan tidak memakan space terlalu banyak. Apalagi ini yang sudah full modular, jadi seharusnya kita bisa membuat PC rakitan yang bisa semaksimal mungkin, rapinya itu sudah maksimal gitu ya. Nah itu untuk kabel-kabelnya. Dan sekarang mari kita lihat ini ya, kita singkirkan dulu. Kita lihat untuk power supply-nya. Oke, ini kita buka dulu ya teman-teman. Di sini ada segel opennya, kita buka dulu. Oke. Nah, ini dia power supply Sigmatech Miniature MT550. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Ini dari bagian atas, ini bagian bawahnya. Nanti kita lihat spesifikasi lengkapnya. Di sini ada fan, nggak tahu kita ukuran apakah ini ukuran 12 atau 14, nanti kita lihat di spesifikasi lengkapnya. Dan bagian belakangnya pasti tombol, hanya ada tombol power on off switchnya, kemudian tempat untuk kabel power. Dan sisi kiri kanannya ada tulisan Miniature MT550, sertifikasi 80+ gold. Dan kita juga akan ngecek nanti apakah benar-benar ini PSU ini benar-benar tersertifikasi 80+ gold. Nanti kita akan cek di website resmi yang untuk melihat apakah power supply ini benar-benar tersertifikasi atau hanya logo semata. Kita lihat aja nanti. Kemudian untuk di bagian colokan kabelnya, input-inputnya jadi seperti ini ya. Ini sudah full modular, jadi kita harus pasang, colokin semua kalau misalnya kita mau pakai power supply-nya. Dan ini beratnya cukup berat itu teman-teman ya. Oke, mari kita lihat dulu untuk fitur-fitur dan spek lengkap daripada Sigmatech Miniature MT550 ini. Nah, kita lihat di boxnya tadi, karena itu merupakan fitur-fitur unggulan dari power supply ini. Nah, di sini. Oke, yang pertama teman-teman, jadi ini sudah tersertifikasi 80+ gold, yang artinya untuk efisiensi kelistrikan ini sudah sangat baik. Karena dia sudah 90% efisien. Kalau tidak salah, kalau yang 80+ bronze dia itu 80% efisien. Kemudian yang silver itu 85% efisien, dan yang gold 90% efisiensinya. Kemudian di sini fitur unggulan lainnya yaitu sudah full modular kabel. Jadi kabelnya itu sudah full modular semua. Jadi power supply yang ada yang istilahnya power supply biasa, kemudian ada yang semi modular, ada yang full modular. Ini sudah full modular semua. Kemudian di sini ada fitur berikutnya yaitu flat cable. Jadi kabel-kabelnya juga sudah flat. Ini untuk lebih nyaman sih untuk kabel manajemennya. Nah, di sini juga untuk fitur berikutnya ada 100 sampai 240 volt full range. Jadi able to work, jadi bisa
hidup dari 100 volt sampai 240 volt environment. Dan di fitur berikutnya yaitu single plus 12 volt input. Jadi ini sudah dikatakan ini fitur unggulan di sini. Untuk ke motherboardnya itu 12 voltnya itu sudah aman sih. Di sini dikatakan enhanced plus 12 volt current capability board dan utilization possibilities. Jadi ini sudah support dengan motherboard baik itu zaman sekarang kayak gitu ya. Kemudian di sini juga gini, berikutnya adalah active power factor correction. Jadi mengurangi line loss and power distortion. Jadi sudah ada fitur active power factor correction. Nah, kemudian fitur berikutnya yaitu DC to DC converter design. Nah, ini sudah termasuk lengkap sih untuk dari segi fitur power supply gitu ya. Kemudian ada fitur-fitur lainnya yaitu LLC resonant converter design. Jadi sudah sangat efisien dalam pengaturan listriknya. Kemudian di sini dikatakan 12 cm gitu fan-nya. Jadi fan yang di sini teman-teman, jadi ini 12 cm dan very quiet gitu ya. Jadi sangat sepi gitu dibilang, katanya nggak ada kebisingannya. Jadi kipasnya 12 cm. Dan di sini dikatakan provide excellent cooling source. Jadi dikatakan ini sudah sangat sempurna dalam memberikan sirkulasi udara untuk di power supply-nya ini. Kemudian fitur unggulan berikutnya itu compact size. Jadi ukurannya itu termasuk ukuran yang compact gitu ya. Yang ya PSU pada standarnya PSU ATX lah. Tapi dia sudah termasuk compact. Kemudian untuk protection-nya ini sudah sangat lengkap gitu teman-teman. Jadi OCP, kemudian UVP, OVP, SCP, OPP, OTP, protection, safety, and reliable. Jadi sudah sangat lengkap. Jadi teman-teman kalau nyari power supply itu usahakan lihat juga di bagian protectionnya. Jadi kalau protectionnya cuma hanya ada beberapa, ini sudah kalau bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 protection yang sudah ditanamkan di dalam power supply ini. Jadi sudah cukup aman sih seharusnya ya. Dan di sini fitur unggulan terakhir yaitu multi GPU support. Jadi ini sudah support untuk dual GPU kalau teman-teman mau pasang dual GPU di motherboard teman-teman. Jadi tadi juga aku katakan ini juga sudah support untuk Mobo yang sudah support 16 pin gitu ya, 8+8. Jadi ini sudah termasuk sangat lengkap sih dari Sigmatech Minotaur MT550 ini. Nah, nanti kita akan coba rakit di PC yang akan kami rakit berikutnya. Jadi power supply inilah yang akan kita coba kita rakit, dan kita mungkin akan memberikan reviewnya di video-video lainnya. Kita akan buatkan video tersendiri setelah mungkin ya kurang lebih sekian bulan pemakaian ataupun sekian tahun pemakaian, apakah ada kendala-kendala yang kita alami ataupun hal-hal yang terjadi ketika kita menggunakan PSU ini. Kita akan buat videonya tersendiri nanti. Dan kalau teman-teman ada yang sudah pernah punya pengalaman menggunakan power supply ini, ya teman-teman bisa komen di kolom komentar supaya kita bisa saling berbagi terkait dengan power supply ini. Dan untuk harga power supply ini, untuk yang seri MT550 ini sebenarnya seri yang paling bawah sih dari Sigmatech ini, karena dia ada yang seri 550 watt, kemudian ada yang seri 650 watt, kemudian ada yang 750 watt dan 1000 watt, dan di atasnya ada juga. Dan Sigmatech ini juga punya beberapa power supply lainnya. Ini kan yang seri Minotaur, dia Sigmatech juga ada seri-seri lainnya juga, teman-teman bisa menjadi opsi pilihan lainnya mungkin untuk di brand Sigmatech ini. Nah, tapi untuk yang Sigmatech MT550 ini aku dapatkan dengan harga 700 ribuan. Jadi terakhir sih per video ini dibuat, harga barunya ini 712.000. Itu aku udah dapatkan di toko online, hijau ataupun oranye rata-rata menjual dengan harga yang sama. Jadi ini memang aku sempat berpikir panjang terkait dengan pembelian power supply. Aku pingin nyari power supply yang
brandnya cukup terkenal. Cuman kenapa akhirnya aku memutuskan di brand ini, karena dilihat dari segi harganya menurutku cukup worth it sih. Untuk dengan harga 700 ribuan aku mendapatkan power supply yang bagus, kemudian fitur-fiturnya termasuk lengkap, protectionnya juga lengkap, kemudian dia tuh sudah full modular. Jadi kalau misalnya power supply yang brandnya memang sudah bagus, brand-brand kelas atas yang nyari yang full modular, ya sepertinya harga di 800 ribuan, baru aku dapatkan yang harga yang sekitar 550 watt sekian. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk ambil yang Sigmatech Minotaur ini. Jadi teman-teman, itu saja sih sedikit review singkat, dan juga kita sudah unboxing tadi terkait dengan power supply ini. Dan kalau teman-teman penasaran bagaimana power supply ini kita gunakan, nanti kita akan bawakan videonya tersendiri. Jadi teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video kita, jangan lupa klik like. Jadi kalau teman-teman pingin juga terus memantau perkembangan channel kita, jadi teman-teman ingat klik subscribe, dan juga bisa klik loncengnya juga kalau bisa, dan juga kalau bisa di share juga ke teman-teman lainnya, supaya mereka, semoga dari video-video yang sudah kita buat itu bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga buat orang-orang siapapun di sana. Kami juga mengucapkan terus terima kasih kepada DKF yang sudah selalu mendukung kami, sehingga kami juga boleh ada sampai sekarang ini. Dan kami juga bersyukur karena studio kita sudah mulai berkembang sedikit demi sedikit, itu karena semua juga dukungan dari teman-teman semua, dan juga salah satunya dari DKF, salah satu brand clothingan lokal yang selalu mendukung kami. Jadi itu aja teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami, dan sampai berjumpa di video-video kita selanjutnya. Goodbye.